Hai teman-teman, hari ini aku mau share nih, kira-kira berapa sih duit yang teman-teman butuhin untuk bisa sampai ke Australia dengan visa working holiday visa? Aku sih bakal cerita dari pengalamanku ya, jadi mungkin beda-beda aja sama teman-teman, dan apalagi kemarin aku pakai jalan-jalan dulu lagi di Melbourne sebelum mulai kerja. Nah, dari awal aku ngurus visa, itu uang yang pertama yang aku keluarin adalah IELTS. IELTS itu sekitar 3 juta. Kayaknya sekarang udah update lagi 3.150.000. Habis itu kalau IELTS-nya udah selesai, teman-teman kan apply SDU WHV. Kalau SDU WHV-nya udah dapat, teman-teman lodge visa, itu bayar visanya. Bayar visa itu tergantung kurs. Tapi kalau aku kemarin, aku ngitung kira-kira 5,5 lah kalau nggak salah ya. Karena bayarnya juga pakai kartu kredit, jadi kursnya mahal. Habis bayar visa 5,5, itu bayar medical check up 1 juta sekian. Kita hitung 1 juta aja, 1 juta berapa puluh ribu kok. 1 juta. Dan setelah itu tentunya kalau visa udah keluar, teman-teman pasti beli tiket pesawat untuk berangkat ke Australia. Kemarin aku berangkat dari Denpasar ke Melbourne, itu kenanya sekitar 6.400.000. Ini bervariasi ya teman-teman, kan tergantung mau ke kota mana dulu. Kalau misalnya teman-teman mau ke Australia yang sebelah utara, itu bakal jauh lebih murah sih. Mungkin bisa dapat sekitar 2 juta 3 jutaan. Tapi kalau sebenarnya teman-teman mau ke Melbourne, tapi semihan udah tahu tanggalnya dari jauh-jauh hari, itu harusnya bisa lebih murah juga. Mungkin bisa 4 juta harusnya dapat sih. Kemarin aku dapat 6,4 itu karena juga pengen cepet berangkat dan hampir-hampir akhir tahun. Aku berangkat di Oktober tanggal 25 sih. Nah, setelah itu teman-teman harus siapin lagi nih, kira-kira teman-teman mau jalan-jalan gak di Melbourne atau di kotanya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kan udah tahu nih udah mau kerja di mana. Aku saranin sih teman-teman kejar dulu syarat 88 harinya supaya bisa visa tahun keduanya dulu. Kalau dari pengalaman aku sih pingin ngejar dulu 88 harinya. Aku kejarnya di Border Town, South Australia. Tapi aku pingin jalan-jalan dulu nih di Melbourne. Jadi selama di Melbourne, aku sih ngabisin buat uang hotel, itu sekitar $27 per malam. Setelah itu buat makan itu kalau sebenarnya di sini makan keluar sekali makan ya budgetnya sekitar $20 $25 lah. Kalau air kan bisa ngisi di drinking fountainnya. Jadi 20 sampai $25 itu nggak pakai pesan minum tuh. Nah, kemarin aku jalan-jalan di Melbourne itu cari yang gratis-gratis. Mungkin next video aku bakal kasih ya tempat-tempat yang gratis yang teman-teman bisa kunjungi di Melbourne sesuai pengalaman aku. Dan kemarin aku makannya itu aku grocery shopping aja. Aku grocery shopping. Terus kebetulan di hostel aku bisa masak. Jadi teman-teman kalau mau pesen hostel, teman-teman pastiin aja bisa nggak sih masak di sana, karena jatuhnya jauh-jauh lebih murah kalau semen masak. Apalagi kalau semen teman-teman itu bisa ada teman barengannya. Jadi bisa masak satu buat berapa orang gitu. Itu jauh-jauh lebih enak sih. Teman-teman juga jangan lupa teman-teman naik Uber dari airport ke hotel. Dari hotel nanti mau ke stasiunnya, itu kan bawa barang-barang banyak tuh, bawa koper, bawa ransel, bawa macam-macam. Jadi tentunya kalau sebenarnya naik tram atau naik pun kendaraan umum itu jauh lebih susah. Jadi aku sih kemarin naik Uber. Jadi ya lebih gampang lah, karena naik tram susah banget. Terus aku kemarin harus pesen bis dari Melbourne sampai ke Border Town South Australia, itu sekitar kena $95. Udah itu yang mahal sih di jalan-jalan itu makan sama hotel. Tempat wisatanya kan gratis. Makan grocery shopping. Jadi yang mahal sebenarnya hotelnya aja sih. Jadi jalan-jalan murah aja sih kemarin di Melbourne. Bisnya lumayan mahal, $95. Nah, ini nih pengeluaran mulai ada nih. Setelah sampai di South Australia, Border Town, itu banyak banget barang-barang yang aku gak bawa dari Indonesia. Yang sebenarnya nggak bisa dibawa juga dari Indonesia. Penuh dong bagasi kalau sebenarnya kita bawa semuanya. Contoh paling kecil, deterjen cuci baju, sabun cuci piring, spons cuci piring, apalagi ya, kaos kaki. Soalnya kan banyak tiap hari pakai kaos kaki buat kerja. Peralatan kerja buat teman-teman yang mau kerja di farm. Ini kebetulan aja aku kerja di meat factory, jadi aku nggak perlu macem-macem sih. Pokoknya perlu pakai kaos kaki aja yang tebel-tebel, karena pakai sepatu boots kan, takut sakit sepatu kakinya. Nah,
Duitnya aku juga pakai buat bayar rent. Kebetulan aku di sini dapat rentnya lebih murah daripada teman-teman yang mungkin mau ke city. Ini karena di Outback ya, jadi rentnya jauh lebih murah. Dan kebetulan bapak kos aku baik banget, jadi nggak perlu bayar bond money. Jadi di tempat lain kemungkinan besar harus bayar bond money sih, karena kan supaya kita nggak lari. Kebetulan di sini aku ada referensi. Kebetulan di sini aku ada referensi, jadi bapak kosnya kenal, jadi nggak perlu bond money juga. Itu sih enaknya. Terus teman-teman harus beli botol minum, terus teman-teman harus beli botol minum, kotak makan, gitu-gitulah yang mahal-mahal. Jatuhnya jadi mahal. Pertama kali grocery, beli beras, beli minyak, beli macam-macam peralatan masak. Itu kalau sebenarnya kosnya teman-teman nggak nyediain. Itu sih. Jadi kira-kira pertama kali berangkat itu aku sekitar kena 15 juta. Plus 1 juta, apa aja sih 1 juta ini aku beli bumbu masak, beli obat-obatan, kayak gitu-gitu dari Indonesia. Dan sampai sini aku kemarin bawa 3.000, itu masih sisa 2.000 lebih. Jadi sebenarnya kalau aku bilang teman-teman, tergantung teman-teman datang ke Australia mau langsung kerja atau mau jalan-jalan dulu. Kalau misalnya mau langsung kerja itu bawa sekitar 1.500-2.000 cukup sih. Apalagi kalau teman-teman nggak pakai jalan-jalan dulu. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman mau working holiday visa, teman-teman itu butuh duit sekitar 15 juta dari Indonesia. Dan setelah sampai Australia bawa 2.000 aja cukup deh. Jadi total 35 juta. Itu udah cukup banget teman-teman. Asalkan teman-teman gak boros-boros banget. Pertama nyampe langsung kerja, bisa langsung dapat kerjaan. Kalau misalnya belum langsung dapat kerjaan, mending bawa lebih karena kita kan jaga-jaga. Sebenarnya bawa 2.000 juga banyak banget sih. Ada teman aku bawa 1.500 juga bisa aja. Bawa 1.000 bisa aja. Tapi agak ngeri aja kan, agak mepet. Gitu sih teman-teman. Jadi intinya adalah teman-teman siapin 35 juta buat berangkat ke Australia. Itu 3.500, 1.500-nya dipakai di Indonesia, 2.000-nya dibuat jaga-jaga di Australia-nya. Dan mungkin itu video kali ini. Teman-teman boleh ya mau request aku buat video apa selanjutnya, di komen aja di bawah. Jangan lupa di subscribe dan di like video ini. See you in Australia.